Ini adalah kami itu mempunyai beberapa kejadian yang saya bilang tadi, kadang itu tidak mudah. Kalau itu hanya untuk diri sendiri itu, untuk keluarga, iya. Terima kasih. Kalau untuk keluarga mungkin masih lebih oh ya bisa ini diatur gini. Tapi begitu menyangkut perusahaan ini, itu ternyata memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Dan kadang usaha kami diproduksi, usaha Pak Ivan dan Pak Willy sebagai pimpinan untuk menjaga, usaha Pak Roy dan Pak Jun untuk menjual, itu ternyata harus dibarengi dengan kepedulian kita bersama. Seperti itu. Jadi tidak bisa bahwa untuk menjaga perusahaan ini tetap berjalan dengan baik dan normal, itu yang saya alami dalam seminggu ini ya, itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar kamu harus begini ya, begini, itu tidak. Dan saya lihat sendiri bahwa wajah saya dan wajah teman-teman yang terlibat ke kualitas itu, wajah itu lungset semua gitu ya. Jadi lungset semua. Cuman pada titik tertentu, cuman begitu pada saat saya lihat wajahnya R&D, wajahnya QC itu karena saya lihat wajahnya tim-tim desain itu sudah lungset gitu. Nah ini kalau semua lungset terus piye gitu ya. Saya mungkin tidak terlalu tahu ke yang bagian Pak Jun, gudang dan semuanya. Tapi yang saya lihat di bagian kami sendiri, wajahnya Bu Lydia, kalau sekarang tersenyum itu kayaknya puji Tuhan. Tapi mungkin waktu PMK mulai, wajahnya kayak saya. Wajahnya kayak saya. Jadi intinya adalah tidak mudah untuk menjaga konsistensi suatu produk atau suatu perusahaan. Dan itu menurut saya kejadian paling akhir itu mungkin bisa sewaktu-waktu itu berubah jadi sesuatu yang kita tidak sangka. Nah sekarang dari yang pengalaman kemarin, Tuhan ya apa ini caranya supaya semua yang terjadi itu Tuhan tetap mengendalikan ya. Karena kalau meskipun kita punya divisi quality control Pak Willy, mohon maaf ternyata tidak bisa mengendalikan produk itu 100% bagus. Jadi bagaimanapun ternyata mau atau tidak, mau sadar atau tidak sadar bahwa campur tangan Tuhan itu yang kalau kita mau jujur ya, itu yang terjadi di tempat ini. Yang terjadi di tempat ini. Karena saya lihat Pak Ivan dan Pak Willy pun mungkin sebagai owner tidak akan mampu untuk menjaga benar-benar 24 jam tanpa sampai operator yang paling bawah, sampai CS yang paling bawah itu ikut menjaga, ikut peduli. Dan itu tidak bisa hanya atasan ngomong kamu harus begini, kamu kan dibayar untuk ini. Tidak bisa. Ternyata itu perlu kepedulian semua orang untuk menjaga. Contoh kecil aja, rambutnya jatuh ke produk, lalatnya terbang. Kalau Pak Willy itu kayaknya cepet ya, kalau pegang itu cepet sampai lalat itu benar. Tapi kalau kita masalah lalat dan rambut dan nyamuk ya, itu tidak. Ini hal yang kecil tapi bisa menjadi besar kan. Kalau ke produk kami Pak David itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi tidak bisa diremehkan. Jadi memang kembali lagi bahwa pada saat kita menghadapi kesulitan apapun, kita harus tetap punya harapan. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang terjadi dalam beberapa hari ini Pak. Meskipun masalahnya hari ini pun masih ada, tapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan semua itu akan berjalan dengan baik. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami, Engkau Allah yang memimpin kami berjalan dalam kegelapan. Di dalam Tuhan ada terang yang Tuhan berikan bagi kami.
Kau pintu bagi setiap jalan yang kami lalui, bahkan ketika pintu yang akan kami lalui tertutup, Kau Allah yang membukakan setiap pintu bagi kami. Terima kasih buat siang hari ini, kami siap untuk terima firman-Mu, berbicara bagi kami semua pada siang hari ini. Urapan, kuasa, dan otoritas Tuhan ada bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bersuka cita siang ini. Saya senang sekali bisa ketemu kembali di tempat ini setelah sekian lama. Masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Yang terpelihara oleh Tuhan, katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yang ngalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, katakan amin. Ya, kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena hebat, bukan karena pintar kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang ada buat hidup kita. Saya belajar di masa-masa pandemi ini bahwa pandemi menjadi akademik bagi saya. Kenapa? Karena dengan pandemi kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dengan pandemi kita belajar bahwa apa yang kita miliki itu nggak bisa mempertahankan hidup kita. Orang bisa banyak hartanya, tapi ketika kena COVID, udah nggak ada yang tolong lagi, udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa diandalkan. Makanya satu-satu yang bisa kita andalkan cuma Tuhan yang kita miliki. Harta, jabatan, kedudukan, kepintaran, relasi, koneksi nggak akan pernah bisa memberikan segalanya. Ternyata di pandemi saya belajar bahwa olahraga juga tidak menjamin kita bisa tetap sehat. Saya aktif main bulu tangkis sampai hari ini. Teman bulu tangkis saya, bulu tangkis, lalu nge-gym. Begitu kena COVID ya selesai juga gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Artinya, kalau tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita nggak bisa ada sampai hari ini. Itu semata-mata karena Tuhan. Itu sebabnya, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tema kita bicara tentang mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Ayat yang tidak asing bagi kita semua. Yeremia 17 ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Akan cepat sekarang buka Alkitabnya, nggak perlu serat-serat lagi ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Amin. Jadi Alkitab jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan ini berbicara tentang mempercayai. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti dia selalu datang pada Tuhan dalam segala sesuatu. Tanya Tuhan dulu. Apapun yang dia alami, dia selalu tanya Tuhan. Mau buat apa, mau ngapain, apapun yang terjadi, tanya Tuhan. Enggak sembrono. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan punya a divine connection, punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Sehingga apa? Segala sesuatu ketika terjadi di luar kendali dia percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya saat baik Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam keadaan tidak baik kita bisa melihat Allah bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita begitu mudahnya ketika kita diberkati, kita berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Kita kesaksian, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Tapi begitu kita ngadepin masalah, bisakah kita tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita? Kalau kita bisa berkata Tuhan baik di keadaan tidak baik, itu berarti kita betul-betul orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya orang yang hidup mengandalkan Tuhan yang bisa berkata Tuhan baik di kondisi yang tidak baik dalam hidup kita. Saya baru kehilangan seorang anak terkasih kami, seorang anak binaan yang begitu dekat dengan saya. Nggak sakit apa-apa. Ya, hari Kamis dia masih masuk ke kantor, kita masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda.
Dan hari Jumat dia harus operasi. Sakitnya kecil sekali. Operasi juga nggak operasi besar, operasi kecil kata dokternya gitu. Dan Jumat nggak jadi operasi, lalu Sabtu akhirnya dia dipanggil pulang. Baru menikah 1 tahun. Dan ketika saya dampingi suaminya, setelah beberapa hari suaminya bisa update status, dia bilang begini, Tuhan baik. Ketika Tuhan baik, maka segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat hidup saya, semua yang terbaik yang dari Tuhan. Bisakah kita berkata Tuhan baik dalam hidup kita ketika apa yang kita kerjakan di luar dari kendali kita? Makanya orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia selalu terhubung dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Orang yang mengandalkan Tuhan mengerti rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berkata rancangan kita ini sempurna, rancangan kita terbaik. Begitu yang terjadi di luar dari apa yang kita inginkan, kita berkata segalanya berantakan, kita berkata segalanya hancur. Tapi percaya, saya ingatkan begini, ketika rencana kita hancur, ketika rencana kita berantakan, justru saat itulah Tuhan bawa kita masuk pada rencana Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Rencana kita bisa hancur berantakan, rencana kita bisa acak-acakan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rancang, apa yang kita buat bisa di luar dari ekspektasi kita, dari target kita. Tapi percayalah, ketika semua terjadi di luar kendali kita, maka Tuhan sedang bawa kita masuk pada rencana Tuhan yang sempurna. Yang percaya Tuhan punya rencana yang sempurna buat hidup kita, katakan amin. Karena Alkitab berkata begini di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Makanya saya selalu ingatkan gini, rancangan kita, rencana kita bisa hancur berantakan, tapi rencana Tuhan gak pernah hancur berantakan buat hidup kita. Tuhan bisa hancurkan rencana kita, tapi di tengah-tengah kehancuran rencana kita, Dia bawa masuk hidup kita, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mau masuk dalam rencana kita sendiri atau mau masuk dalam rencananya Tuhan? Kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang gini, Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan, dia akan hidup dalam sukacita yang melimpah. Kenapa? Karena tidak mengalami datangnya musim kering, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Saya baca di ayat 6, ayat 5 dan 6 dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini, Yeremia 17. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram, tidak pernah mengalami kebaikan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak mempercayai Tuhan, Alkitab jelas berkata, bagian akhir di ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak pernah mengalami kebaikan. Jadi kalau kita sampai hari ini mengalami kebaikan Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku gitu. Jadi kalau kita mengalami pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di hidup kita. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan gak ada pilihan lain selain menjalani hidup penuh dengan hukuman, terkutuk, tidak mengalami keadaan baik.
keadaan susah, lalu nggak bisa sukacita, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang gampang putus asa ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang sepertinya semuanya hancur ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapannya, dia percaya dia sedang berjalan pada rancangan Tuhan yang sempurna buat hidupnya. Makanya nggak ada orang yang mengandalkan Tuhan gampang putus asa. Nggak ada orang yang mengandalkan Tuhan gampang nyerah. Nggak ada orang yang mengandalkan Tuhan itu gampang meninggalkan Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada orang yang mengandalkan Tuhan itu gampang kecewa, putus asa, patah semangat, itu nggak ada. Orang yang mengandalkan Tuhan dia akan penuh dengan antusias karena dia percaya ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan buat hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya bahwa segala yang kita kerjakan, ada Tuhan yang menyertai kita. Segala yang terjadi di hidup kita, ada Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah. Pada apa? Pada apa? Percaya ada waktu Tuhan yang indah buat hidup kita? Jadi jangan pernah nyerah. Kalau kita percaya ada waktu Tuhan yang terindah, semua kan indah pada waktunya. Kalau kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita, percayalah, proses ini pasti ada ujungnya. Makanya cintai proses, jauhi protes, nikmati progresnya. Iya. Diulangi biar bisa update status. Catat baik-baik. Cintai proses itu harus dicintai. Setiap kita hidup itu pasti diproses, pasti ada proses. Semua posisi itu pasti ada prosesnya. Cintai prosesnya. Jauhi protes. Ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Nikmati aja. Karena proses yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, itu untuk kebaikan dalam hidup kita. Cintai prosesnya, nikmati prosesnya, jauhi protes, maka kita akan menikmati progres yang Tuhan berikan buat hidup kita. Karena setiap proses pasti ada progres. Nah, gitu. Nggak mungkin yang namanya proses nggak ada progres, itu bukan proses namanya. Setiap kita tuh dibentuk menjadi serupa seperti Yesus. Dibentuk. Karakter kita dibentuk saat konflik, kita sedang dibentuk. Saat ada masalah, kita sedang dibentuk. Saat kerjaan kita ada masalah, kita sedang dibentuk. Untuk membentuk apa kita? Untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi lebih mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu bahwa setiap hidupnya itu adalah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Makanya kita berkata begini, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kan gitu. Jadi setiap hari itu pasti ada susahnya. Gak usah khawatir gitu. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari ini susah dan kita bisa lewati bersama dengan Tuhan, percayalah, besok ada kesusahannya sendiri. Bilang sebelahnya, besok ada kesusahan gitu. Bilang, siap gak? Itu Alkitab loh yang bilang, kan gitu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Maka Alkitab bilang, hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Untuk apa dia baharui hidup kita dari sehari ke sehari? Untuk kita bisa melalui kesusahan sehari demi sehari yang akan kita nikmati. Hari ini saya nggak tahu kesusahan apa yang sedang saudara alami. Kalau belum lewati kesusahan itu, percayalah, kesusahan sehari itu pasti ada. Gitu. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, pribadi yang mengandalkan Tuhan, dia akan percaya sepenuhnya, menikmati proses yang Tuhan kerjakan. Mencintai proses. Udahlah, saya begitu yakin orang yang enggak nyerah ketika diproses,
adalah orang-orang yang akan melihat hidupnya naik ke level yang lebih tinggi. Orang yang gak gampang nyerah, ketika saudara baru bekerja, lalu konflik, ada masalah, lalu nyerah, saudara keluar, saudara marah-marah, update status, wah jelek-jelekin orang, itu menghancurkan diri saudara sendiri. Percayalah, tapi kalau orang yang diproses, dihajar, dibanting, dijelekin, difitnah, saudara tetap percaya, lakukan yang terbaik, saya percaya, orang-orang yang bisa lulus dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita udah lulus dalam prosesnya Tuhan, kita akan bisa progresnya itu lebih enak. Makanya nikmati setiap proses. Bagaimana pribadi yang mengandalkan Tuhan? Pribadi yang mengandalkan Tuhan berikutnya adalah pribadi yang memiliki ketenangan dalam hidupnya. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita memiliki ketenangan dalam hidupnya. Orang yang memiliki ketenangan adalah orang-orang yang gak gampang khawatir. Pemazmur berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya. Semakin kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan semakin memiliki ketenangan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi Tuhan itu tetap ada buat hidup kita. Masalah boleh bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kesusahan boleh datang dalam hidup kita, tapi Dia Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sedang ada di masa-masa endemi, pandemi menuju endemi. COVID itu kan nggak enak banget. Kami kurang lebih beberapa waktu lamanya tidak beribadah secara onsite seperti ini, lumayan lama. Dan itu menyiksa. Bagi yang muda-muda gampang ibadah online. Bagi yang tua-tua, beberapa yang nggak tua sih, senior umurnya udah banyak gitu kan. Nggak enak saya kalau ngomong tua kan ya. Yang senior sampai mereka meninggal lalu belum ke gereja lagi, saya merasa kesian juga ya. Mau lihat handphone nggak bisa nutul handphone gitu. Ya repot masa-masa itu. Masa-masa proses itu sangat berat sekali. Kita datengin, mau besuk juga kita masih nggak berani besuk. Itu sangat-sangat menyiksa sekali. Kami sekeluarga sempat isoman 2 kali, istri saya kena, lalu itu di puncak, masa-masa puncaknya, dan setelah istri saya isoman, lalu di yang terakhir itu varian apa itu, anak saya juga kena, isoman lagi. Bagian sosial gereja kami bilang, om nggak usah keluar-keluar. Oke, nggak apa-apa. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Makanan datang silih berganti, jemaat gantian. Buah udah mau habis, datang lagi. Itu kan pemeliharaan. Tapi begitu sehat walafiat, nggak ada yang ngirim makanan. Iya. Ini berarti jemaat ngarepin sakit tapi. Just kidding gitu ya. Jadi pemeliharaan Tuhan kan caranya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu cara Tuhan. Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan melalui kita menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi percayalah, setiap masalah yang kita alami, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Setiap masalah, setiap hambatan, setiap rintangan dalam hidup kita, ada Tuhan yang memiliki cara, jalan keluar untuk menolong kita. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki ketenangan. Dia nggak jadi orang yang penuh dikuasai kekhawatiran, dikuasai ketakutan, dikuasai keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita jadi orang yang nggak gampang nyerah. Karena kita tahu ada Tuhan ketika kita berserah, Dia pasti tolong kita. Makanya pertolongan Tuhan itu sempurna. Yang berikutnya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mengandalkan Tuhan adalah pribadi yang tidak takut menghadapi masa depan. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dalam hidupnya. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun dia ada lembah maut, ada dalam bayang-bayang maut, dia nggak takut. Kenapa? Dia percaya ada rancangan Tuhan yang sempurna buat hidupnya. Tuhan nggak akan pernah bawa kita kepada kehancuran hidup kita. Makanya Alkitab berkata, sekalipun dia jatuh, takkan sampai tergeletak sebab Tuhan
menopang tangannya. Makanya bagian kita adalah mari mengandalkan Tuhan. Mari percaya sama Tuhan. Bertahan di masa sukar adalah kunci untuk kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita betul-betul percaya, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Dia Tuhan yang berkuasa buat hidup kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, masalah pasti ada. Tapi percayalah jalan keluar juga pasti ada dari Tuhan. Makanya kita bisa bertahan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa bertahan bukan karena reputasi, bukan karena relasi kita, tapi kita bertahan karena ada Tuhan yang menopang hidup kita. Ada Tuhan yang bisa buat kita tetap terus berjalan. Mari fokus sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Fokus sama Tuhan. Pemazmur 141 ayat 8 bilang gini, tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, fokusnya itu sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, fokus hidupnya itu ke Tuhan. Apapun terjadi udahlah, Tuhan kasih yang terbaik. Menghadapi masa-masa sulit kan gitu, Tuhan harus jadi fokus kita. Tuhan fokus pada hati kita, bukan fokus pada keadaan kita. Fokus pada masalah membuat kita gampang lemah, tapi fokus pada Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Apapun yang terjadi, kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya kita akan kuat di tengah badai sekalipun. Di saat badai bergelora, ku akan apa? Terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Terus apa? Ku tenang sebab siapa Allah kita? Kau Allahku. Jadi kalau badai bergelora sekalipun, kita bisa tetap tenang karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada badai seperti apapun, kita bisa tenang. Makanya hidup kita itu, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya dikuasai ketenangan. Yuk cek diri kita. Ketika kita ada masalah, kita tenang atau kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran? Masalah datang, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di hidup kita, apa yang sedang terjadi di tempat ini, tapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Makanya semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita akan lihat cara Tuhan nolong kita. Nikmati aja prosesnya. Karena setiap hidup kita tuh nggak berjalan mulus. Nggak mungkin perjalanan hidup kita mulus. Pasti tiba-tiba ada turunnya, ada hancur, ada berantakan semua rencana kita. Di tengah-tengah kehancuran dan berantakannya hidup kita, percayalah Tuhan sedang bangun kita. Tuhan sedang pulihkan kita untuk kita bisa naik level lebih tinggi lagi. Dia proses kita untuk Dia tingkatkan kita dan angkat hidup kita. Makanya mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan, jangan pernah putus asa. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekali lagi dia nggak gampang nyerah. Saya melayani beberapa orang-orang yang ada di lembah kekelaman, hopeless, hancur, tanpa harapan. Kami melayani di penjara orang-orang yang punya pangkat tadinya. Yang kami layani penjara militer di daerah Sidoarjo, dan pangkatnya tinggi-tinggi, tapi begitu mereka masuk ke situ hancur semua. Nggak ada pangkat, nggak ada apa-apa. Yang pangkat pendek rendah-rendah bisa menghajar yang pangkatnya tinggi-tinggi. Ketika dibawa ke situ, mereka disadarkan tentang Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka bisa bilang begini, apa yang saya miliki itu karena saya lupa untuk mengandalkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan hajar kita lalu kita berkata, oh iya ya, saya lupa sama Tuhan. Yuk hari ini kita mau ingatkan, saya mau ingatkan bahwa mari andalkan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ke depan bukan menjadi lebih baik. Mungkin kesusahan, penderitaan akan semakin besar, tapi percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Mau mengandalkan Tuhan?
Mau hidup mengandalkan Tuhan, mau percaya pada Tuhan. Itu sebabnya mari tetap percaya sama Tuhan. Percayalah Tuhan yang atur seluruh hidup kita. Kalau Tuhan yang atur hidup kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayat terakhir Mazmur 127 ayat 1 bilang gini, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam segala sesuatu yang sedang kami alami, kami percaya hanya Tuhan penolong kami yang sesungguhnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan mampu membuka jalan bagi setiap kami dan Tuhan mampu menolong kami. Ajar kami untuk kami senantiasa terus mengandalkan Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.